Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan perkembangan terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebuah koin yang bernama Zcash atau ZEC. Ini ada permintaan seorang subscriber untuk mengupas tentang Zcash ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini untuk Zcash, ini adalah sebuah koin yang kelihatannya memiliki potensi yang luar biasa ke depan, teman-teman. Ini kalau kita lihat developernya, ini sejak tahun 2015 sudah aktif. Jadi kita akan membahas apa itu Zcash dan apa kelebihannya dibandingkan Bitcoin, teman-teman. Jadi yang pertama kita akan berbicara apa itu Zcash. Jadi kalau kita lihat ini, di sini Zcash ini adalah mata uang digital dan dia menyatakan dirinya sebagai store of value, penyimpan nilai, jadi sama dengan Bitcoin, teman-teman. Kemudian di sini dia menjaga informasi keuangan Anda tetap privat dan dalam kendali Anda. Kemudian Zcash ini adalah cryptocurrency yang dibangun untuk memberdayakan kebebasan ekonomi. Jadi desainnya mirip dengan Bitcoin. Zcash ini ternyata dibuat dari basis kode Bitcoin asli, tetapi menggunakan teknologi privasi yang mengenkripsi informasi transaksi dan memungkinkan pengguna untuk melindungi aset mereka, teman-teman. Kemudian Zcash ini dirancang oleh para ilmuwan dari MIT, Johns Hopkins, dan beberapa lembaga akademis serta ilmiah terkemuka lainnya. Jadi Anda dapat membeli atau menukar Zcash ini di sebagian besar bursa utama seperti Gemini dan Coinbase, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bagaimana tokenomiknya dari Zcash ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Zcash ini sama seperti Bitcoin, teman-teman. Ternyata memiliki pasokan tetap sebesar 21 juta koin. Kemudian juga kita lihat untuk schedule inflasinya sama dengan Bitcoin. Mungkin ini bicara tentang hard fork. Kemudian basis moneter Zcash ini sama dengan Bitcoin, jadi pasokannya tetap 21 juta unit mata uang Zcash, dan setiap 75 detik sebuah blok baru ditambang ke blockchain Zcash dan hadiah blok sebesar 3,125 ZEC ini beredar. Kemudian jumlah hadiah blok berkurang setengahnya sekitar setiap 4 tahun hingga semua 21 juta ZEC ini beredar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk model inflasi dari Zcash ini hampir sama, meniru inflasi dari Bitcoin, artinya terjadi hard fork setiap 4 tahun sekali, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini mulai November 2020 hingga 2024, 20% dari hadiah blok Zcash didistribusikan ke dana pengembangan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini apa yang membedakan Zcash ini dengan Bitcoin, teman-teman. Jadi Zcash ini adalah mata uang digital sama dengan Bitcoin, tetapi melindungi privasi pengguna daripada mengekspos riwayat keuangan mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika Bitcoin dirilis pada tahun 2009, ini adalah cryptocurrency terdesentralisasi pertama. Jadi semua transaksi Bitcoin diverifikasi dan dicatat pada blockchain publik, yang berarti bahwa siapapun di dunia dapat melihat saldo pengguna dan data transaksi, teman-teman. Nah, kurangnya privasi ini menginspirasi sekelompok ilmuwan untuk membangun sesuatu yang lebih baik, dan pada tahun 2016 para ahli kriptografi mengambil kode open source dari Bitcoin dan menambahkan sedikit perbaikan untuk menciptakan Zcash, teman-teman. Jadi Zcash ini hampir sama semua dengan Bitcoin, tetapi
untuk security-nya, enkripsinya penuh dan melindungi informasi keuangan teman-teman. Jadi kalau misalkan di Bitcoin itu kita dapat melihat saldo orang dan data transaksi walaupun kita tidak tahu persis siapa yang punya. Tetapi kalau di Zcash ini sama sekali kita tidak bisa mengakses transaksi orang maupun berapa saldo yang ada di dompet orang teman-teman. Jadi ini adalah kelebihan Zcash dengan Bitcoin. Kemudian apa perbedaan antara Zcash dan ZEC? Nah ini sering rancu teman-teman. Jadi kalau Zcash ini adalah protokol. Jadi protokol Zcash adalah seperangkat aturan yang mengatur jaringan blockchain Zcash. Sementara untuk ZEC itu adalah koinnya teman-teman. Jadi mungkin kayak sama dengan blockchainnya Binance Smart Chain, tapi koinnya tuh BNB. Nah kalau di sini namanya Zcash, itu protokolnya atau blockchainnya, kemudian koin yang berjalan di atas Zcash itu namanya ZEC teman-teman. Kemudian dengan informasi dengan adanya keunggulan yang luar biasa ini, kita lihat juga harga Zcash ini lumayan teman-teman. Ini ada di angka 31,79 dolar, ada di angka 0,41%, jadi mengalami penurunan dalam satu hari ini. Kalau saya melihat potensi dari Zcash ini, pada saat ke depan orang berbicara tentang security, tentang privasi, ini kelihatannya Zcash ini akan bisa menjadi pilihan luar biasa teman-teman, karena semakin ke depan biasanya apalagi institusi itu sangat top secret, sangat rahasia sekali dalam melakukan transaksi. Kalau mereka misalkan transaksi menggunakan Bitcoin, mereka akan bisa dideteksi teman-teman. Tapi kalau Zcash ini wallet itu tidak terdeteksi transaksinya maupun saldonya. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, ini ke depan ini akan, kalau banyak orang yang menyadari tentang kelebihan Zcash dibanding Bitcoin, ini akan luar biasa teman-teman. Oke, kita lihat harganya. Dalam satu hari ini mengalami penurunan 0,55%, ada di angka 31,76 US dollar. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya ada di angka 518 juta US dollar, menempati peringkat 119, dan volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 73%, ada di angka 73 teman-teman, ada di angka 73,69 juta US dollar. Kemudian untuk supply yang beredar baru 77%, karena yang sisanya itu harus ditambang teman-teman, jadi sama dengan Bitcoin. Nah kemudian kalau kita lihat marketnya, pasarnya, ini ternyata Zcash ini sudah diperdagangkan di berbagai bursa besar teman-teman, di Binance, Coinbase, dan Kraken. Kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Zcash pada hari ini? Kita akan cek secara memakai technical. Namun saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi jangan diikuti cara saya, karena bisa salah bisa benar. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan pembelian Zcash atau penjualan Zcash ini, teman-teman silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat untuk Zcash pada tanggal 29 April 2024 terjadi dead cross, di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, tapi kelihatannya dalam beberapa hari ke depan akan terjadi golden cross teman-teman. Mungkin ini tidak sampai 1 minggu akan terjadi golden cross. Nah kalau misalkan terjadi golden cross, pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Oke teman-teman, ini video saya buat untuk menjawab pertanyaan seorang subscriber yang menginginkan untuk saya untuk mereview tentang Zcash. Dan ini ternyata sebuah koin yang menurut saya memiliki potensi luar biasa ke depan pada saat perusahaan-perusahaan, institusi, ataupun personal itu berbicara tentang security dan keamanan, maka koin Zcash ini akan menjadi pilihan ideal, karena untuk privasinya lebih tangguh dibandingkan Bitcoin teman-teman. Dan jumlah supply-nya juga sama dengan Bitcoin, ada di 21 juta, dan untuk mendapatkan koin ini ada dua cara. Yang pertama, Anda harus menambang. Yang kedua, Anda bisa membeli di market-market yang telah ada. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.